Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kajian Jumat tanggal 10 September 2021. Hari ini saya akan melanjutkan dari materi kajian kemarin, bagian dari Muhajadah An-Nafs, yaitu Husnudon. Nah, untuk pengertiannya, husnudzon atau prasangka baik berasal dari kata Arab yaitu husnu yang artinya baik dan zan yang artinya berprasangka. Nah, jadi prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal juga dengan istilah husnudzon. Nah, secara istilah ini, husnudzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat orang lain. Lawan dari husnudzon ini apa? Lawan dari husnudzon ini adalah buruk sangka yang biasa kita sebut dengan suudzon, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya sebuah bukti. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kadiram minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismi wala lajassasu wala yagtab tabadukum ba'da yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihatmu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu macam-macam dari husnudzon. Di dalam ilmu akhlak, husnudzon dikelompokkan ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara apa? Dengan cara berprasangka baik dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang kedua yaitu berhusnudzon kepada diri sendiri. Caranya seperti apa? Caranya dengan percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri. Yang ketiga yaitu yang paling penting, yaitu husnudzon kepada orang lain dengan cara semua orang dipandang baik sebelum terbukti kesalahan atau kekeliruannya, sehingga tidak menimbulkan apa? Ya, tidak menimbulkan kekacauan. Nah, untuk prasangka baik itu sendiri adalah sifat yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Kebalikannya, sedangkan prasangka buruk adalah sifat yang harus dijauhi dan dihindari. Nah, untuk sikap husnudzon akan melahirkan keyakinan bahwa segala kenikmatan dan kebaikan yang diterima manusia berasal dari mana? Berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keburukan yang menimpa manusia disebabkan dosa dan kemaksiatannya. Nah, anak-anak, tidak seorang pun bisa lari dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak ada yang terjadi di alam semesta ini melainkan apa yang dikehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi kekufurannya untuk seluruh hamba. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada manusia sebuah kemampuan untuk memilih dan berikhtiar, berusaha. Jadi, segala perbuatannya yang terjadi atas pilihan dan kemampuan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim wajib bersopan santun terhadap saudaranya atau terhadap manusia lainnya, karib, kerabatnya, dan kepada orang-orang yang ada hubungan
silaturahmi seperti bersopan santun terhadap kedua orang tua, anak-anak dan saudara-saudaranya. Jadi yang perlu dihilangkan apa? Yang perlu dihilangkan yaitu perasaan suudon, yaitu berprasangka buruk. Untuk hikmah husnudon, apa aja sih untuk hikmah husnudon itu? Yang pertama adalah melahirkan kesadaran bagi umat manusia bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berjalan sesuai dengan aturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh siapa? Betul, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dan beramal dengan sungguh-sungguh untuk mencapai apa? Untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, serta mengikuti hukum sebab akibat yang berlaku sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu mendorong manusia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah yang memiliki kekuasaan dan kehendak yang mutlak, serta memiliki kebijaksanaan, keadilan, dan kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Kemudian hikmah yang keempat yaitu menanamkan sikap tawakal di dalam diri manusia, karena menyadari bahwa manusia hanya bisa apa? Hanya bisa berusaha dan berdoa, sedangkan hasilnya diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang menciptakan dan mengatur kehidupan manusia. Hikmah yang terakhir yaitu sikap husnudon mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman hidup, karena meyakini apapun yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain membiasakan perilaku husnudon di dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dapat menimbulkan sifat-sifat yang baik di dalam diri. Contohnya apa aja ya? Contoh dari sifat-sifat yang baik di dalam diri kita, yang pertama adalah memberikan semangat kepada orang lain yang hendak melakukan kegiatan. Jadi ketika temannya ingin melakukan sebuah tindakan kebaikan atau ingin berbagi, jangan dinyinyirin ya. Kemudian yang dua ada bersabar dalam menghadapi cobaan dari Allah. Kemudian yang ketiga, memeriksa kebenaran berita yang didengar. Jadi jangan mudah percaya dengan apa yang dikatakan temannya. Misalkan temannya menjelekkan teman satunya lagi, jangan terlalu percaya, bisa di cross check ke yang bersangkutan seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu mempercayai kemampuan yang dimiliki. Yang kelima, selalu bersikap ramah kepada teman. Yang terakhir adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, husnudon itu ada manfaatnya nggak sih? Tentu ada. Manfaat dari husnudon itu yang pertama yaitu menumbuhkan perasaan cinta kita kepada Allah. Kemudian yang paling penting yaitu menumbuhkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Kemudian menumbuhkan sikap sabar dan tawakal, lalu menumbuhkan keinginan untuk berusaha memperoleh rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu menjadi seorang yang al-afu, yaitu pemaaf. Berikutnya selalu bersikap ar-rahmah, yang artinya yaitu kasih sayang. Yang terakhir adalah suka at-ta'awun, yaitu tolong menolong. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan di kajian Jumat siang ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk ditulis di buku GLS-nya. Sampai ketemu di kajian berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.